Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Happy Sunday, Shalom semuanya. Berada yang berkesempatan menyaksikan live stream Minggu pagi bersama Pastor Kimo, menyapa, melayani, mengajak menuju Tuhan Yesus, mendoakan, dan saya akan menyaksikan bagaimana kuasa cinta kasih Tuhan Yesus melalui doa dijawabnya, dan banyak orang yang berarti khususnya diselamatkan, mendapat pengampunan dosa dan hidup. Hari yang baru ini, hari beribadah hari Minggu, saya percaya berkat surga mengalir setiap hati yang haus dan lapar datang padanya. Mereka akan dipuaskan, dan saya percaya kalau saudara hari ini dengan segala pergumulanmu, Yesus adalah jawaban. Khususnya saudara-saudara yang kehilangan arah atau merindukan hidup yang kekal, datanglah kepada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan keselamatanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu kau dan yang peduli sampai tetesan air matamu. Dia sangat mengerti. Bapak Ibu sekalian, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang, karena khusus hari Minggu ini tersingkat saja dikarenakan ada banyak tamu-tamu yang datang dari Balikpapan, luar kota, dan bahkan sampai luar negeri untuk mengikuti ibadah onsite pagi ini di Grace Balikpapan jam 8 WIB. Kalau saudara minat atau pingin rindu hadir, pesan saya datanglah lebih awal dikarenakan tempat terbatas yang datang banyak sekali. Saudara berkesempatan mendapatkan tempat duduk. Kalau saudara telat, itu biasanya sudah di luar atau di atas. Saudara tidak bisa bersama dalam satu ruangan, tetapi hanya mendengarkan suara lewat speaker saja. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Saya disapa oleh ribuan pemirsa di YouTube, ribuan pemirsa di Facebook, ribuan pemirsa di TikTok. Semuanya berkati. Amin. Ketik rame-rame.
Saya terberkati. Ketika rame-rame, saya terberkati. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli, bahkan sampai tetes air mata kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Rame-rame berbondong-bondong, datanglah Tuhan Yesusku. Dia akan memberikan engkau hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dan Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesus, ku mau setia dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu, ku mau setia padamu, ku mengerti bahasa, ku mengerti bahasa tuntunan firman, tuntunan firman Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau setia padamu. Tuhan Yesus setia banget. Dia sahabat kita dalam segala susahmu. Tuhan tidak membiarkan engkau seorang diri. Amin. Ketika ramai-ramai, Tuhan Yesus setia banget, setia banget. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat dalam segala suku, glory, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus
setia. Amin. Tuhan Yesus setia banget. Amin. Ketik rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Setia dalam hidupmu dan setia dalam hidupku. Dia Tuhan yang penuh kasih, rindu untuk menjamah setiap orang-orang yang datang. Tuhan Yesus kasih Engkau dalam Dia ada yang dicurahkan kepada setiap orang yang datang kepada-Nya. Mari datang pada Tuhan Yesus. Tertindih dengan beratkah hidupmu? Dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberimu kelegaan. Oh Yesus jamah segenap hidupmu, dan damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Puji Tuhan, ada damai di hatiku. Demikian pun saudara, damai itu datang dari Tuhan Yesus. Ialah damai dan diberikan damai di hati kita sama apa yang dunia berikan. Amin. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir segenapku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus, segenap hidupmu, katakan Yesus saya, dan beri damai hatiku. Semua telah berubah. Saya coba pindah jaringan. Saya harap sudah normal kembali.
tiba saatnya saudara-saudara akan saya sharingkan dan membacakan Alkitab Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, selamat mendengarkan di waktu acara, kesempatan, momen yang sangat kita tunggu-tunggu, kita kasih, kita rindukan, di mana it's time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya mulai dengan kata-kata ini, kalimat ini, kiranya jadi pencerahnya. Kalau saudara mau hasil, mau kaya, rajin-rajinlah untuk bekerja jujur, ya, nanti ada berkatnya di sana. Kalau saudara-saudara mau punya pangkat yang tinggi, ya rajin-rajinlah engkau membangun karirmu gitu. Ya. Tapi kalau saudara mau menerima untuk hidup yang kekal, saudara rajin-rajinlah ibadah, alias datanglah kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara yang sakit, engkau butuh kesembuhan, Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan engkau. Nah, firman yang kita baca akan menggugah hati kita sekalian terkasih dimanapun berada, untuk menjadi pribadi yang cinta Tuhan, cinta ibadah, dan juga bukan hanya ibadah-ibadah, tapi kita siap untuk dikoreksi hidup kita, supaya waktu Tuhan datang menjemput kita, kita didapati seorang anak yang bukan anak-anak gampang. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus yang pertama, ayat 8, 9. 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, latihan badani terbatas hanya, tetapi itu berguna dalam hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya olahraga itu bagus, Alkitab juga bilang bagus. Ada gunanya, ada, tapi terbatas, iya kan? Tapi kalau saudara membangun hidupmu dan setiap beribadah, tidak usah terlalu banyak pusing bagaimana kita memulai itu. Perbaiki ibadatmu, maka Tuhan yang akan menuntun dan berarti hidupmu. Karena ibadah itu di dalamnya ada janji Tuhan. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya pesan seperti firman yang saya akan bacakan berikutnya, janganlah kita tukar ibadah dengan hal-hal duniawi. Atau Alkitab menjauhkan diri, ya, hari Sabat, jangan Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tukar demi apapun juga, termasuk hobi muka, muka atau pekerjaan muka, jangan Pak ya, jangan ya Bu ya, jangan ya Dek ya.
tercatat peringatan ini di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan Yesus ada tertulis. Kita menjauhkan diri kan oleh beberapa orang, ya, tapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara, di sini ada dua pesan. Yang pertama, jangan kita tinggalkan ibadah. Ada yang sudah tinggalkan, marilah kita saling menasihatin. Ya. Dan juga di sana dikatakan bahwa di sana kita juga harus saling menasihati. Berarti ada sesuatu yang kita dikoreksi. Yang ibadah juga siap dikoreksi, baik lewat pujian yang menyentuh, firman yang disyairkan, ataukah pemberitaan firman romo, pastor, pendeta. Kita harus membuka hati dan siap dikoreksi. Jangan ibadah tapi tidak berubah gitu. Jangan ibadah tapi tidak siap dikoreksi oleh firman. Yang dikoreksi apa? Dagingnya kita. Karena keinginan daging adalah dosa, tapi keinginan firman itu adalah hidup yang kekal kita. Termasuk apa? Ya ini kalau zaman kemarin mungkin banyak istilah gosip ibu. Tapi kalau sekarang kadang juga bapak-bapak atau laki-laki juga sudah ikut-ikut suka sekali tidak bisa mengekang lidahnya. Ibadah sih rutin, tapi lidahnya nggak bisa kekang. Sekali ngomong cerocos terus. Kalau cerocosnya pujian, cerocosnya firman, terus puji Tuhan. Kalau cerocosnya menjelekkan, menjatuhkan, mencemooh, negatif, kesak, sungut-sungut, untuk apa? Puji Bapak Ibu sekalian, ya, karena Tuhan kasih peringatan, jangan sampai dikatakan percumalah kau banyak ibadahmu, tapi kau tidak berubah. Apamu tidak berubah? Mulutmu nggak berubah, lidahmu kamu nggak bisa kekang. Itu peringatan terdapat di dalam Yakobus pasal 1. Ya, kita lihat dua ayat di sini. Yakobus 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ya, hanya ya, puji Tuhan. Ya, ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Kalau ada seorang menganggap dirinya ibadah, tetapi tidak melakukannya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan kasih peringatan dan saya sampaikan ini, ya, jangan sampai ibadah tapi nanti Tuhan bilang sia-sia. Kenapa? Karena dalam ibadah itu orang tersebut mau dikoreksi. Koreksi itu sebetulnya membangun. Supaya kita menjadi manusia lebih baik ketika firman yang mengkoreksi kita. Kamu dirimu rajin ibadah, tapi kau tidak mengekang lidahmu, ngomongmu tidak berubah, maka ibadah yang kau lakukan Tuhan bilang menjadi sia-sia. Kenapa? Ibadah itu
disertai dengan perubahan hidup. Ibadah itu dengan perubahan. Kalau dulu sukanya dosa, sekarang sukanya ibadah, sukanya memuji Tuhan, sukanya melayani, sukanya doa. Ada perubahan karakter, attitude, perubahan cara berpikir. Ibadah itu harus bermanfaat. Dan manfaat bukan untuk hidup kekal, tapi untuk hidup kita hari ini pun juga. Ya, jadi termasuk Bapak Ibu terkasih, lidahmu jangan asbunyi, jangan, ya, karena setiap kata yang manusia ucapkan nanti suatu hari kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati loh, congkel-congkel orang aib itu tidak baik. Sebar hoax, gosip itu tidak boleh. Bagaimana bertanggung jawab ternyata gosip yang sudah engkau sebarkan ternyata itu tidak benar. Kalau hewan ada buntutnya, tapi kalau perkata manusia mana ada ekornya. Mau tarik nggak bisa, ya. Ibarat kata layang-layang tinggi bisa ada benangnya, ditarikkan turun di ujung. Tapi kalau kata-kata sia-sia yang ucap dan itu berkembang kemana-mana, sudah tersebar kemana-mana, mau tarik ulang tidak. Ya, jadi perhatikan ibadahmu dan kalau kau sudah ibadah, perubahan karaktermu, perubahan hidupmu. Ya, kayak ibadah kita ini membawa perubahan kita jadi manusia yang baru. Ketika rame-rame, manusia yang baru. Sekarang ayat 27. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Firman Tuhan Yesus ada tertulis. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah apa? Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ada ibadah yang murni. Wah, bukan berarti yang tidak model gini nggak murni. Setelah begini, ada yang murni, ibadah yang mungkin tidak dilihat orang, mungkin kau tidak lakukan di dalam persekutuan orang percaya dengan gereja. Tapi Tuhan bilang, ketika engkau menjadi terang, ketika engkau menjadi garam, ketika engkau mengamalkan dengan cara apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda tua dalam kesusahan mereka dan sambil menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi orang-orang susah itu sama dengan kita berbagi sedekah. Dan sebelum saya selesai, saya mau sampaikan di sini bahwa kalau saudara-saudara jadi orang Kristen suka bersedekah, orang yang suka bersedekah, khususnya orang Kristen, doa-doanya didengarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, bulan Maret ini Pastor Andy ulang tahun, genap usia 47 tahun.
banyak kado yang saya terima. Saya ada dapat jam dari saya ada mendapatkan dikatakan yang kasih kemarin itu entah saya salah atau bagaimana, teh seperti atau dari ataukah kemasan ataukah desain dari Ratu Inggris. Sampai saya juga tidak berani minum. Ya, nah banyak orang-orang yang terberkati ini bahkan juga menanyakan, kami mau kasih kado apa, karena setiap kami berkati dengan pelayanan ini. Saya sampaikan saudara-saudara sesuai dengan apa yang saya ajarkan firman Tuhan saya, nanti di hari ulang tahun saya akan membagikan beras beberapa ton untuk keluarga-keluarga yang sakit, biarlah jadi beras kesembuhan, keluarga yang kekurangan biarlah jadi beras. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang merasa terberkati dan mau sama, ayo silakan saya kasih beras ya. Jadi ibarat kata kalau Bapak Ibu mau kasih kado, enggak usah. Ya, saya sudah cukup. Tapi kalau mau memberi, saya ajar saudara sedekah. Saya melakukan, karena apa yang firman akan orang yang suka bersedekah, doanya jadi dengan saya juga sedekah. Saya doakan saudara, doa itu diberkati dengan saudara juga memberi sedekah ya kepada yang kurang mampu, yang membutuhkan. Doamu kepada keluargamu juga diberkati. Seperti yang kita sampai ayat yang keempat, ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, ya. Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya. Di Kaisar ada seorang yang bernama Cornelius, seorang pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia di rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak. Saya terharu, saya tersentuh waktu membaca ini. Cornelius ini seorang perwira tinggi, tapi kesukaannya adalah dia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan biasa berdoa kepada Tuhan. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jelas tampak kepadanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumah dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat engkau. Ya, satu ayat lagi kita lihat satu dari pasal yang sama, pasal 10. Ya, sekarang saya baca satu ayat lagi, lalu kita akan mengucap syukur dan memberkati air minum dan minyak, dan saudara gerejalah ke gereja masing-masing dan sehat selalu ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 31. Dan berkata Cornelius, doamu telah didengarkan Tuhan, dan sedekahmu telah diingatkan
hadapannya. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-31. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat di hari ini buat Bapak Ibu sekalian dan sekeluarga. Let's pray, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sabda firman-Mu. Tuhan sudah memanggil kami untuk datang beribadah di gereja masing-masing di mana kami berjemaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami menyatakan hari ini siap untuk dikoreksi. Kami siap untuk saling menasihati, mengingatkan kepada sesama kami untuk jangan tinggalkan ibadah demi apapun juga yang fana di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah Engkau mengajar hati kami supaya menjadi orang yang suka bersedekah. Tuhan Yesus yang suka bersedekah, kami Tuhan memberkati. Berkatilah setiap permohonan doa Bapak Ibu terkasih, baik engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang kumpulan untuk pelayanan, ataupun dalam rumah tangga, diberkatilah. Apa yang dilakukan, lakukan hari ini selama kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Segala kemuliaan yang maha tinggi, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau terberkati, silakan di-share, dibagikan, dan juga diamalkan. Baik, terkasih, sekarang Pastor akan mengajak saudara-saudara untuk memohonkan berkat untuk air minum dan minyak bagi saudara-saudara yang rindu untuk diberkati. Saya sampaikan bahwa pelayanan doa air minum dan minyak ini mendunia, karena sampai Nederland, Inggris, Australia, Singapura, ya, itu yang saya ingat ya, ada apa itu, Sambiak, apa itu Sambiak, kayak Nigeria itu, terberkati, banyak yang terberkati pelayanan ini, tapi diberkati Tuhan Yesus. Mari saudara yang mau diberkati, peganglah air minum dan minyak di tangan saudara, ya. Ini bukan pengkultusan, ini juga bukan sesuatu yang menyimpan dari firman Tuhan. Ini adalah justru bagian daripada janji Tuhan. Tuhan pernah bilang, saudara nanti catat, ingat, kitab suci mengatakan, Keluaran 23 ayat 25. Orang yang beribadah pada Yesus, air minumnya diberkati, makanannya diberkati, dan menyangkut dengan kesembuhan. Tuhan katakan ayat berikut di ayat yang sama, Keluaran 3:25, ya, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tanah. Dan bagi kalau ada istri yang mandul, ayat 26 berkata, tidak ada lagi yang mandul. Puji Tuhan, ya, sampai merinding banget loh membaca firman, menjiwai, menghidupin, rasanya sekucur badan ini bergetar. Di tangan kita ada air dan minyak. Saya berdoa kepada Bapakku di surga, mohon dan minyak di tangan Bapak Ibu yang kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Air minumnya, minumlah jadi healing water. Oleskanlah ke tubuh yang sakit dalam nama Yesus menjadi minyak kesembuhan. Amin.
puji syukur, puji Tuhan. Saya mau minum, saudara mau sama-sama kita tos kampai. Angkatlah kan Bapak Ibu terkasih. Sepanjang hari ini beribadah kepada Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, kasih sayang, kebajikan, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Telah kesehatanmu, diberkati dengan umur yang panjang, pilih engkau dari segala yang jahat, keluargamu engkau diberkati. Hidup kudus, hidup suci, hidup mencari terus perkenan Tuhan, dan senangkanlah hati Tuhan Yesus. Berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Live streaming ini Tuhan Yesus penyembuhku, saya undur diri untuk hari ini dikarenakan di tempat di mana pastor melayani onsite hari ini sudah didatangi oleh banyak tamu-tamu yang siap untuk beribadah. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Shalom, sola fide, hiduplah oleh iman. Thank you so much. Ya, Immanuel, Yesus menyertai kita, mengasihi kita, bersama kita, menuntun kita pada jalan kebenaran. Ibadahlah, jangan tinggalkan ibadah. Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dan kiss bye. Dar. Sampai ketemu lagi di tolong di-share live ini, link ini kepada keluargamu biar mereka juga kenal siapa Tuhan Yesus. Dadah semuanya. Dah. Di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku,
Lama dulu ku berpaling darimu, kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih
lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.